Pemirsa, olah data pelaporan dan analisis transaksi keuangan kembali memantik kegemparan. Setelah mendapatkan izin Presiden Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan 28 juta data rekening penerima bansos ke PPATK. PPATK menemukan banyak rekening yang tidak aktif lebih dari 5 tahun namun tetap menerima bansos. 10 juta rekening yang diblokir tersebut diduga tidak layak menerima bansos karena saldonya hingga jutaan rupiah. Total saldo yang diblokir mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Hasil olah data selanjutnya lebih mengejutkan pemirsa. Saat melakukan cross-check nomor induk kependudukan 28 juta penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, PPATK menemukan setengah juta NIK penerima bansos terkait dengan judol. Dengan total transaksi mencapai 957 miliar rupiah dari 7,5 juta kali transaksi. Bersama saya Eva Wondo, inilah top issue dengan tema SOS Bansos dipakai judol. Pemirsa, sudah hadir narasumber kami di studio Metro TV, Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Natsir Kongah. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago. Pengamat ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Dan sudah bergabung bersama kami narasumber dari sambungan Zoom, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top Issue Metro TV. Pemirsa, olah data PPATK mengungkap fenomena gunung es darurat judol di negeri ini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas judol, narkotika, dan korupsi sejak awal pemerintahannya. Di sela lawatan mancanegara, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas virtual dengan salah satu agenda pembahasan temuan bansos yang dijadikan modal judi online. Selain langkah pencegahan, ratas juga membahas sanksi yang akan diterapkan. Lalu bagaimana temuan detail dari PPATK dan langkah negara menjamin bansos tidak lagi bocor, apalagi digunakan untuk judol. Kita langsung tanyakan kepada PPATK. Pak Natsir, dari mana ini Pak temuan angka yang ditemukan oleh PPATK setengah juta penerima bansos bermain judol, bahkan nilai transaksinya hampir 1 triliun rupiah, Pak Natsir? Ya, jadi Jumat kemarin itu Pak Saifullah Yusuf ya, Menteri Sosial datang ke kantor PPATK dan membawa data 28,4 juta nomor induk kependudukan yang menerima bansos. Tak lama kemudian itu kita sandingkan dengan 9,7 juta nomor induk kependudukan yang ada di PPATK terkait pemain judi online. Nah, lalu kita menemukan rekening identik. Ketika menyandingkan dua angka tadi, dapatlah 571.393 nomor induk kependudukan. Penerima dana bansos juga dia pemain judi online. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Eva ya, ada 7,5 juta transaksi yang nilainya hampir 1 triliun. Nah, ini suatu angka yang sangat besar dan dari transaksi yang ada itu banyak anomali yang kita lihat ya. Kenapa kami memutuskan melihat bahwa dana bansos juga dia digunakan untuk judi online. Dan sepertinya para pengepul, para bandal judi online ini paham betul ya psikologi dari saudara-saudara kita. Itu ketika ditransfer katakanlah di awal bulan, uang dana bansos tadi, itu minggu pertama di bulan itu mengalir uang antara 10 sampai 50 ribu ke pengepul, dari pengepul ke bandar kecil, ke bandar besar gitu ya. Dan seterusnya, dan banyak juga diantaranya uang judi online tadi dilarikan ke luar negeri. Nah, dari statistik yang ada, kita juga melihat bahwa laki-laki itu hampir 58% yang bermain judi online, sekaligus penerima bansos. Dan 40% lebihnya adalah ibu-ibu, di mana yang banyak itu saudara kita buruh ya, petani, dan banyak juga ibu rumah tangga gitu. Oke, jadi sudah sampai profiling ya, tapi itu baru dari satu bank, Pak Natsir? Satu bank, ya, belum bank lain. Dan ini terus berproses dan saya mengira angkanya akan jauh lebih besar lagi nantinya. Baik, saya juga ingin tanyakan apakah ada
indikasi pencatutan NIK atau semua data itu memang data orang-orang yang menerima bansos? Sejauh ini yang kita lihat memang dia penerima bansos dan dia juga yang ikut bermain judi online. Persentasenya sangat besar seperti itu. Ada indikasi keterlibatan jaringan tertentu atau hanya individu yang bermain? Individu. Individu, oke. Nah, tapi pengepul dari uang judi online tadi itu ya tentu banyak dari rekening dari penerima bansos yang teralirkan ke pengepul dan bandar-bandar kecil seperti itu. Oke, itu adalah data dari PPATK. Lalu apa tindak lanjut dari Kementerian Sosial, Gus Ipul? Ya, selamat malam. Selamat malam, Gus Ipul. Ya. Jadi pertama-tama Pak Nasir, kita ketemu lagi ya di beberapa acara beberapa hari ini. Terima kasih. Jadi kita memang ini dalam rangka bansos tepat sasaran, judul besarnya itu. Dari awal Presiden itu menitipkan kepada kita bagaimana caranya supaya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak. Maka kata kunci pertamanya adalah tentu perbaikan data. Dalam rangka itu pula kemudian Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Yang mana kita sekarang sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, data inilah yang kita jadikan basis untuk menyalurkan bantuan. Karena data dengan data yang akurat tentu semakin semakin akuratlah kita untuk menyalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Nah, ketika kita mulai menggunakan data baru itu, kita memang memerlukan beberapa, istilahnya tadi disebut anomali-anomali gitu. Ada beberapa yang gagal salur segala macam gitu. Ada apa ini? Kita cek ke bank, kadang ada namanya yang kurang, kadang ada nicknya salah atau nicknya mati, macam-macam begitulah. Maka itu kemudian pada saat yang sama kita baca kalau PPATK sedang memblokir rekening-rekening yang ikut judi online. Maka kami kemudian saya lapor ke Presiden mohon izin untuk supaya saya dan teman-teman Kementerian Sosial khususnya bisa mengetahui profil penerima bansos ini. Karena penerima bansos ini kan macam-macam ya, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun gitu. Jadi kita mulai dalami dari nomor-nomor rekening yang ada yang pernah menerima bansos lewat Kementerian Sosial. Jadi intinya itu kan bansos ini tidak hanya lewat Kementerian Sosial, banyak juga yang lewat kementerian-kementerian lain gitu. Dan sebagian diantaranya dianggap tidak tepat sasaran. Dan Presiden mengizinkan untuk kami berkoordinasi dengan PPATK. Maka tadi disampaikan Pak Nasir, pada hari Jumat saya ke PPATK, kemudian saya serahkan 28,4 juta NIK yang merupakan masyarakat yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial. Satu hari kemudian kami sudah dapat kabar, tapi tidak resmi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir. Nah, sekarang saya sudah terima hasil resminya itu, yang sekarang kita sedang dalami. Jadi seperti apa sebenarnya fakta yang ada di dalam rekening para penerima bansos ini. Kita dalami, sedang kita pilah-pilah, mungkin 2 hari, 3 hari lagi insya Allah nanti udah ada kesimpulan sementara. Dan tentu kami akan menindaklanjuti lagi dengan PPATK nanti. Ya, tadi disebut misalnya ini apakah sendiri, apa bagian dari jaringan, apa mungkin rekeningnya sudah ada yang dibeli orang lain. Ini kita masih banyak sekali asumsi-asumsi, masih banyak sekali ya masukan-masukan dari kita dari berbagai pihak yang meminta kita untuk benar-benar teliti dalam mencermati
data dari PPATK itu. Nah, sekarang lagi proses pendalaman, Mbak. Di sini mungkin 1-2 hari lagi nanti mudah-mudahan nanti udah bisa saya peroleh gambaran besarnya. Setelah itu saya akan kembali ke PPATK. Pasti ke depan kita akan ambil tindakan dan kita konsultasikan dengan beberapa kementerian untuk kita mendapatkan suatu langkah-langkah yang lebih konkret, nyata, dan berdampak untuk kebaikan penerima bansos ke depan. Baik, jadi saat ini Kemensos masih mendalami dan akan menindaklanjuti ya Gus Ipul. Sementara itu pemirsa menyikapi fenomena penggunaan bansos untuk modal judul, DPR berpesan agar pemerintah berhati-hati untuk menentukan langkah. Ketua DPR Puan Maharani misalnya menyatakan validasi data ini sangat penting agar jangan sampai masyarakat jadi korban 2 kali. Sudah datanya disalahgunakan, lalu bansosnya diberhentikan. Ini adalah pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan validasi data. Gus Ipul, kalau berdasarkan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani menyatakan validasi data itu sangat penting agar jangan sampai masyarakat jadi korban 2 kali. Sudah datanya disalahgunakan lalu bansosnya diberhentikan. Apa kemudian upaya untuk memastikan validasi data betul-betul dilakukan supaya kekhawatiran dari Ketua DPR tidak terjadi? Untuk itulah kami juga tidak terburu-buru, kami mendalami dan kami minta waktu. Juga ada di antaranya para penerima bansos ini yang memiliki rekening yang saldonya itu cukup besar, misalnya 5 juta, 10 juta gitu. Ada juga yang 3 juta, yang semuanya ini kita akan analisis gitu. Ya, karena pada umumnya penerima bansos itu ya tidak memiliki saldo yang besar ya. Ya, yang ini juga sedang kita pelajari lebih jauh lagi. Saya setuju bahwa kita akan mempertimbangkan banyak hal. Kita harus memvalidasi dan memverifikasi agar kebijakan kita nanti tepat sasaran. Saya setuju sekali. Oke, jika validasi dan verifikasi menemukan pada kesimpulan terbukti ya penerima bansos bermain judul, apakah ada rencana pencoretan langsung penerima bansos terindikasi judul, Gus Ipul? Sangat mungkin untuk mereka diberi sanksi tidak lagi menerima bansos. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau mereka benar-benar dari orang yang sangat membutuhkan, mereka yang mungkin memerlukan bantuan seperti apa? Maka itu tadi yang saya sampaikan, verifikasi, validasi, dan ground check ke lapangan itu menjadi sangat penting. Karena ini berkaitan dengan penyaluran pada triwulan 3. Pada dasarnya penyaluran itu 3 bulan sekali, Mbak. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, kita ini sudah salur, sekarang ini triwulan 2. Kita akan salur pada triwulan 3. Maka dengan adanya validasi dan verifikasi nanti bersama dengan BPS, kami tidak sendiri, ya bisa jadi nanti di triwulan ketiga itu orang yang atau KPM namanya, keluarga penerima manfaat yang menerima di triwulan 2 itu bisa jadi tidak akan terima lagi. Maka tergantung pada hasil ground check, verifikasi, dan validasi yang akan kita lakukan ke depan ini. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.